Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar tematik. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dengan muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Silahkan disimak. Akan mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa arti hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi teman-teman sudah memiliki hak, yaitu sejak teman-teman lahir. Lalu ada kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Lalu ada tanggung jawab, ada sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi terlihat ya bedanya. Kalau hak itu sudah dimiliki sejak lahir, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Kalau tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi tanggung jawab ini adalah pelaksanaan dari kewajiban. Jadi kalau teman-teman melaksanakan kewajiban berarti teman-teman sudah bertanggung jawab. Lalu, sebagai warga masyarakat, kita itu memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh individu. Tanggung jawab sebagai individu meliputi yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Maksudnya, ini tuh menuntut kesadaran teman-teman untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengembangan diri terhadap kepribadian manusia. Jadi kalau teman-teman punya tugas, segera laksanakan sebagai bukti teman-teman bertanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Contoh mudahnya, kalau teman-teman dikasih tugas sama ibu, kalian harus segera mengerjakan. Jangan ditunda-tunda. Berarti, kalau kalian mengerjakannya tepat waktu, berarti kalian sangat bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Dan jika kalian menundanya, berarti kalian termasuk salah satu contoh orang yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki gitu ya. Lalu yang kedua ada tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini adalah sebagai tanggung jawab semua anggota keluarga, ayah, ibu maupun anak. Nah, kalian di sini perannya sebagai anak. Nah, contohnya ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuknya memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan untuk memberi makan, gitu ya. Nah, kalau anak itu tanggung jawabnya adalah belajar karena ayah dan ibu kalian sudah bekerja untuk membiayai kalian sekolah. Jadi, kalian memiliki kewajiban untuk bersekolah dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau kalian sekolah dengan sungguh-sungguh, berarti teman-teman semua sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Lalu ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman di rumah, teman-teman itu punya tanggung jawab sebagai warga dan sebagai warga atau masyarakat. Di sini contohnya teman-teman mengikuti atau ikut andil dalam kegiatan kerja bakti. Nah, misalnya di setiap hari Minggu diadakan kerja bakti. Nah, teman-teman ikut serta memberikan tenaganya. Ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Maksudnya gimana? Di sini, setiap warga negara, suatu negara itu hendaknya mempertanggungjawabkan semua tindakan dan tingkah lakunya. Contohnya, kalau teman-teman lagi misalnya mewakili Indonesia untuk berlomba di luar negeri, itu lomba internasional. Nah, teman-teman harus sangat berusaha untuk bisa menang. Karena dengan menang itu bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Oke, di sini ada tanggung jawab sebagai individu meliputi tanggung jawab terhadap Tuhan. Maksudnya gimana? Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjalani
menjauhi larangannya. Karena kita seorang muslim, berarti kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, terus karena Allah itu kan sangat suka dengan pribadi yang jujur ya kan. Nah, jadi salah satu contoh individu yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, berarti kita itu menjadi pribadi yang jujur, amanah, ketika diberikan tugas, kita melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Karena tugas itu ketika sudah diberikan kepada kita, itu menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk segera dikerjakan dengan baik gitu. Terus ada tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Karena kita seorang muslim, berarti kita wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, terus salah satu contoh lainnya kita bertanggung jawab terhadap Tuhan itu misalnya pelaksanaannya kayak gini. Amir disuruh nih sama Umi atau abinya untuk beli sesuatu di warung, misalnya beli gula gitu kan. Nah, Amir dikasih uang nih 30.000 sama Uminya. Amir beli, tolong belikan Umi beras, gula, afwan, maksudnya gula di warung depan gitu. Nah, si Amir ini jalan tuh membeli gulanya. Misalnya harga dia kan dikasih uang 30.000, tapi ternyata harga gulanya cuman 20.000, berarti kembali 10.000 dong. Nah, selama pada saat pembelian itu Amir harus memberikan uang kembaliannya kepada Uminya. Jadi tidak boleh Amir itu misalnya, ya sudah deh, ada kembali nih 10.000, 5.000-nya aku masukin kantong, terus 5.000-nya aku kasih Umi, bilang aja ke Umi harganya naik. Kan Umi nggak tahu aku ini yang beli. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena itu salah satu perilaku tidak jujur. Berarti teman-teman tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, bahwa kita harus menjadi pribadi yang jujur, adil, serta amanah gitu ya. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan hal yang berbohong seperti itu, termasuknya apalagi ini soal uang. Nah, itu salah satu termasuknya adalah perilaku korupsi kecil. Nah, teman-teman nggak boleh tuh mendidik diri teman-teman semua sedari kecil menjadi orang yang memiliki kepribadian buruk, termasuk salah satunya korupsi kecil dalam kehidupan sehari-hari.